mana faktor yang mempengaruhi tentang perilaku kesehatan. Yang kedua, faktor pemungkin, berarti faktor di mana memungkinkan individu itu untuk berperilaku sehat, tetapi harus adanya sarana dan prasarana untuk fasilitas kesehatan. Yang ketiga, faktor penguat. Faktor penguat ini menjelaskan tentang mendukung atau mendorong ataupun memperkuat tentang perilaku kesehatan. Jadi baik, faktor pendukung di sini misalnya tentang dukungan tentang sosial, dukungan tentang sikap dan perilaku terhadap masyarakat. Yang berikut, adapun nilai-nilai yang mempengaruhi tentang sehat. Yang pertama, niat. Niat di sini berarti keinginan di mana individu itu mau hidup sehat. Yang kedua, dukungan sosial, itu individu memerlukan penghargaan dari masyarakat. Yang ketiga, akses informasi, itu berarti seorang perawat harus memberikan tindakan sesuai dengan referensi. Yang berikut, otonomi pribadi, itu berarti suatu kewenangan berperilaku yang ditentukan berdasarkan atas dasar diri sendiri. Yang berikut atau yang terakhir itu tentang situasi, di mana situasi itu harus memungkinkan pengertian yang luas yang berkaitan dengan fasilitas yang tersedia maupun tidak tersedia. Yang berikut atau yang kedua tentang sakit. Sakit itu berarti suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak menyenangkan yang menimpa seseorang karena adanya suatu penyakit. Jadi sakit itu menimbulkan gangguan aktivitas pada individu. Yang berikut tentang persepsi sakit. Persepsi sakit itu dibagi atas 4. Yang pertama, seseorang yang merasa sakit setelah diperiksa, seseorang tersebut memang dalam kondisi sakit. Yang kedua, seseorang merasa sakit tetapi saat diperiksa atau setelah diperiksa individu tersebut tidak menderita sakit. Yang ketiga, individu itu sakit saat diperiksa memang individu tersebut mengidap penyakit. Yang keempat, seseorang yang tidak sakit, yang tidak merasa sakit tapi dia tidak merasa sakit di dalam tubuhnya. Yang berikut, mengapa seorang perawat mau memberikan sebuah tindakan di masyarakat tetapi ada orang yang tidak menerimanya. Itu berarti perawat sebelumnya harus melakukan pendekatan secara individu terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Berikut tentang sejarah perkembangan komunitas. Di sini yang pertama, perawat kesehatan masyarakat. Itu berarti bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan tentang ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat dan sosial. Di sini ada 2 tujuan keperawatan komunitas. Yang pertama, secara langsung dan secara menyeluruh. Tujuan keperawatan secara langsung itu berarti terhadap individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Sedangkan keperawatan kesehatan secara menyeluruh itu berarti dapat mempengaruhi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Yang berikut tentang prinsip keperawatan komunitas itu dibagi atas 3. Yang pertama, kemanfaatan. Itu berarti harus banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, autonomi. Itu berarti alternatif yang terbaik yang disediakan. Dan yang ketiga, keadilan, berarti upaya, kemampuan, dan kapasitas untuk melakukan tindakan. Yang berikut ada 4 komponen dasar paradigma. Yang pertama, keperawatan komunitas. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, lingkungan. Dan keempat, keperawatan. Jadi yang pertama, empat paradigma kesehatan itu. Yang pertama, manusia. Manusia itu di sini menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mampu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi lingkungan
mengatakan tentang berarti lingkungan itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Jadi yang ketiga, kesehatan itu manusia yang berada